Halo, assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Nikita Indasari di segmen cerita seram. Di cerita seram kali ini, aku akan menceritakan beberapa kisah horor yang dialami oleh subscriber aku yang mengirim ceritanya di DM di Instagram. Kita masuk aja ke cerita yang pertama. Kirim dari subscriber aku yang bernama Kak Bobby. Kak Bobby ini bekerja di bagian keuangan. Dia itu bekerja di kota B. Sebenarnya dia itu dari kota A. Jarak dari kota A ke kota B itu nggak terlalu jauh, cuma sekitar 1 jaman aja. Dia itu bekerja di bagian keuangan, sekaligus bagian untuk memantau pekerjaan para pekerja bangunan yang sedang membangun ruko yang dikerjakan oleh perusahaan dia. Dia itu tinggal di mes. Nah, dia itu pulang pergi gitu ke kantor itu. Pengalaman seram Kak Bobby ini dialami oleh dia waktu dia itu lagi kerja lembur malam. Nah, pada hari itu hari Jumat. Di sana Kak Bobby itu lembur bersama satu orang sahabatnya. Kak Bobby malam itu sendirian. Jadi temannya itu lagi keluar meeting gitu. Kantornya ini kecil aja, sebuah ruangan di sebelah ruko-ruko yang sedang dibangun. Pas malam hari ini, nggak tahu kenapa cuacanya tuh tiba-tiba jadi mendung. Mendungnya itu gelap banget. Kak Bobby yang sendirian di kantor itu jadi gelisah. Aduh, ini temanku kok nggak balik-balik. Ini gimana? Mana sudah mendung, mau hujan lagi. Pengen balik ke kosan, tapi kasihan nanti temanku sendirian nyariin. Nah, pekerjaan Kak Bobby juga masih ada. Dia pikir ya sudahlah, tunggu sebentar lagi aja. Di tengah-tengah mendung dan sedikit gerimis-gerimis itu, Kak Bobby tiba-tiba pengen keluar kantor untuk membeli makanan di luar kantor. Jadi, di seberang kantor tersebut, di seberang jalan, ada sebuah warung. Biasanya mereka beli makanan di situ. Nah, karena Kak Bobby merasa udah lapar banget, ya udahlah. Dia akhirnya keluar dari kantor dan sedikit berhujan-hujanan untuk menuju ke warung tersebut untuk membeli makanan. Setelah dia membeli makanan, dia memutuskan untuk kembali ke kantor aja. Takutnya nanti temannya nyariin kan ya. Jadi dia bawa makanan itu ke kantor. Waktu dia berjalan melewati ruko-ruko, di samping ruko-ruko tersebut ada sebuah pohon yang cukup besar. Kak Bobby nggak bisa jelasin pohonnya itu namanya pohon apa. Yang jelas pohonnya itu nggak ada buahnya. Dan pohonnya itu biasanya ditanam di pinggir jalan supaya udara jadi adem gitu loh. Biasanya kalau di kota-kota, aku nggak ngerti juga sih nama pohonnya. Tapi aku bakal tunjukin foto pohonnya nanti di sini. Di bawah pohon tersebut, Kak Bobby melihat seorang wanita memakai gaun berwarna merah. Dia itu terduduk sendirian gitu sambil dia sedikit menangis kayak gitu, kayak gitu. Nah, menangisnya itu sambil terisak-isak gitu. Dia itu jongkok sambil menangis menutupi mukanya kayak gini. Karena Kak Bobby yang nggak ada takut-takutnya, Kak Bobby menghampiri wanita itu. Di tengah suasana mendung dan agak gerimis-gerimis itu, Kak Bobby nanyain sama si mbak-mbaknya ini. Mbak, maaf, mbaknya kenapa nangis? Mbaknya di sini sama siapa? Mbak, si wanita diam aja. Tiba-tiba dari posisi jongkok, dia tiba-tiba berdiri, tapi masih tetap menunduk. Jadi kepalanya tuh menunduk aja. Sampai Kak Bobby itu nggak bisa melihat wajahnya. Karena dia itu agak pendek dan Kak Bobby itu lumayan tinggi kayak gitu. Mbaknya nggak apa-apa. Mbaknya sudah makan. Pakaian si wanita ini sedikit kotor. Pikir Kak Bobby, mungkin wanita ini korban kejahatan, kejamretan atau kenapa. Mbak mau diantar ke kantor polisi nggak? Biar saya antar ya. Mbak nggak kenapa-napa kan? Lalu si wanita itu menjawab dengan gelengan kepala. Enggak. Yang artinya dia itu menjawab enggak, dia itu enggak kenapa-napa. Karena Kak Bobby kasihan, Kak Bobby menawarkan untuk makan bersama di kantornya. Mbak mau makan aja, mau ke kantor saya enggak? Tapi kalau Mbak enggak mau juga enggak apa-apa. Ini Mbak bisa makan aja makanan saya. Si wanitanya cuma mengangguk-angguk kayak gini, lalu dia berjalan mendahului Kak Bobby menuju ke kantor Kak Bobby. Lalu Kak Bobby terdiam aja. Aduh, ini mbaknya enggak apa-apa apa ya? Dia nggak takut kan sama aku? Kan Kak Bobby ini takut kalau dia itu korban kejahatan, pemerkosaan atau gimana. Takutnya kan nanti dia takut sama dia. Tapi ternyata si wanita ini nggak apa-apa.
si wanita ini malah berjalan menuju ke kantor Kak Bobi. Jadi kantor Kak Bobi itu ruangan yang paling terang di antara bangunan-bangunan lainnya. Karena Kak Bobi itu bangunan kantornya tuh di sini, dan di sebelah-sebelahnya itu bangunan ruko-ruko yang belum jadi. Kan ruko-ruko belum jadi itu belum ada listriknya, jadi semuanya itu gelap. Mbaknya masuk, lalu mbaknya duduk di sofa di depan meja kerja Kak Bobi. Kak Bobi memberikan makanannya tadi yang berupa nasi dan lauk ke mbaknya. Mbak makan di sini aja ya, biar nanti saya bikinkan minuman. Lalu Kak Bobi ke ruang sebelah buat membuat minuman. Saat Kak Bobi membuat minuman, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang benar-benar kencang. Suaranya tuh kayak gini. Kayak gitu. Dan itu tuh nggak jelas, itu tuh suara apa. Sontak Kak Bobi tuh kaget banget. Waktu Kak Bobi sedang memasak air, nah Kak Bobi tuh bingung, itu suara apa. Lalu Kak Bobi segera menghampiri mbak-mbaknya tadi. Ternyata mbak-mbaknya tuh nggak apa-apa, bahkan belum membuka nasi bungkus yang diberikan sama Kak Bobi. Mbak, dibuka aja nasinya, nggak apa-apa, nanti saya bisa beli lagi. Si mbak-mbaknya itu cuma menunduk-nunduk aja. Dia itu penampilannya itu rambutnya itu nggak terlalu acak-acakan sih. Cuma bajunya ini agak kotor aja gitu, kayak kena tanah gitu. Jadi Kak Bobi khawatir banget. Semoga mbaknya nggak apa-apa deh. Lalu Kak Bobi masuk lagi ke dapur buat melihat airnya tadi yang dimasak sudah mendidih apa belum. Karena dia mau membuat teh buat mbaknya dan membuat kopi buat dia. Baru aja Kak Bobi masuk ke dapur, tiba-tiba gelas yang disiapkan Kak Bobi tadi di atas meja tiba-tiba terjatuh, piar, kayak gitu. Kak Bobi kaget banget. Ya ampun, kenapa ini gelasnya kok bisa jatuh? Padahal tadi aku taruh di tengah-tengah. Kok bisa sih? Aduh, ada-ada aja. Waktu Kak Bobi mau ngambil gelas tadi, waktu Kak Bobi mau ngambil gelas lagi dan mau menyiapkan minuman lagi, tiba-tiba hujan deras pun turun. Hujannya itu benar-benar sangat deras. Sas, kayak gitu. Benar-benar hujannya deras banget. Aduh, hujannya deras banget lagi. Mbaknya tadi kasihan deh. Tiba-tiba bulu kuduk Kak Bobi merinding seketika terkena angin. Sering kayak gitu. Aduh, kok merinding ya? Tiba-tiba hawanya jadi nggak enak ya. Kenapa ya? Lalu Kak Bobi membawa 2 minuman itu yang berupa teh sama kopi ke ruangannya tadi untuk menghampiri mbak-mbaknya tadi. Saat Kak Bobi masuk ke ruangan, ternyata mbak-mbaknya itu nggak ada. Mbak-mbaknya tadi ini kemana ya? Kok nggak ada? Lalu Kak Bobi meletakkan minumannya itu di atas meja. Dan Kak Bobi mencari mbak-mbaknya karena khawatir. Karena ini hujannya itu deras banget. Apalagi dia itu tadi nggak bawa payung dan nggak bawa apa-apa. Waktu Kak Bobi mencari ke depan kantor sedang bertolak-toleh, ternyata mbak-mbaknya itu ada di ujung di sebelah kantor, kayak di depan kantor tapi di sebelah ujung, di sebelah sana kayak gitu. Lalu Kak Bobi memanggil mbak-mbaknya. Mbak, masuk dulu mbak, dingin, minum dulu. Lalu tiba-tiba mbaknya menoleh sambil melotot. Dan ternyata mata mbaknya itu berwarna putih. Putih polos, nggak ada hitam-hitamnya itu. Dia melotot kayak gini, lalu berteriak. Kayak gitu. Mbaknya berteriak sangat kencang. Sampai-sampai Kak Bobi itu merinding, sampai ketakutan. Sampai Kak Bobi itu kakinya bergetar gitu loh. Dia tuh sampai ini loh, sulit bernafas. Kayak gitu. Lalu tiba-tiba mbaknya berlari di tengah-tengah hujan dan menghilang di antara pepohonan. Jadi di belakang ruko-ruko itu masih daerah kayak kebun gitu, masih banyak pohon-pohon tinggi. Mbaknya berlari ke arah kebun sambil berteriak, kayak gitu. Kak Bobi seketika itu benar-benar lemes, kakinya lemes banget. Dia itu langsung terduduk di teras kantor tersebut. Kak Bobi benar-benar lemes, hujan makin deras, suasana makin semakin gak enak lah buat dia ya. Kok bisa-bisanya dia mengalami hal kayak gini? Ini baru pertama kali dia kerja di luar kota dan mengalami hal seram kayak gini. Dia tuh duduk di depan kantor itu sampai setengah jaman gitu. Saking dia terbengongnya. Setengah jam berlalu, Kak Bobi menguatkan dirinya lalu masuk ke kantor. Menelpon sahabatnya yang sedang di luar kantor untuk segera menemui Kak Bobi di kantor. Nggak lama kemudian teman Kak Bobi itu cepat-cepat datang karena Kak Bobi menelpon dengan sedikit ketakutan dan sedikit tergesa-gesa. Dia bilang sama temannya, "Yan, segera balik deh, gue takut banget nih. Di sini serem banget. Cepetan deh, gue takut, pengen segera balik." "Oh iya Bob,
Gua balik, iya. Nah, sahabatnya ini membawa mobil yang dipergunakan oleh Kak Bobby sama Kak Rian ini. Jadi sahabatnya Kak Bobby ini namanya Kak Rian. Kak Rian menghampiri Kak Bobby membawa mobil, lalu menjemput Kak Bobby, dan akhirnya Kak Bobby nggak melanjutkan pekerjaannya yang tadi. Dia membawa pekerjaannya ke kosannya aja karena itu suasana di situ udah mencekam banget, udah hujannya deras, hawanya udah nggak enak banget. Mereka memutuskan untuk segera balik ke kosan. Setelah keesokan harinya, Kak Bobby bercerita sama Kak Rian. Jadi dia itu nggak berani cerita pada hari itu juga. Dia beraninya cerita pada kebesokan harinya. Ternyata kata pekerja bangunan yang rumahnya memang dekat sama daerah tersebut, menurut para pekerja yang bekerja di sana, wanita tersebut diduga adalah seorang wanita yang akhiri hidupnya sendiri di kebun di belakang pembangunan ruko tersebut. Dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggantung karena sedang hamil anak pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Karena kejadian tersebut, Kak Bobby dan Kak Rian memutuskan untuk mengadakan acara selamatan kecil-kecilan sambil mendoakan wanita tersebut supaya dia tenang dan tidak mengganggu kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Daerah tersebut tanahnya itu terkenal dijual agak miring karena kasus tersebut. Tapi bosnya Kak Bobby dan Kak Rian ini yang tidak mengetahui hal tersebut membeli aja dengan senang hati karena harganya yang miring tersebut. Ya, semoga aja setelah didoakan arwah dari wanita tersebut jadi tenang dan sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi. Sekarang kita masuk aja ke cerita kedua. Cerita seram yang kedua diceritakan oleh Kak Arum yang mengalami pengalaman seram ini di rumah neneknya. Di suatu hari, Kak Arum ini sedang pergi ke rumah neneknya bersama orang tua dan adiknya. Mereka ada acara makan-makan bersama dan kumpul-kumpul di sana. Karena sudah agak malam, Kak Arum dan adiknya memutuskan untuk menginap di rumah neneknya. Tapi orang tua Kak Arum gak ikut menginap karena orang tua Kak Arum besoknya harus berangkat kerja pagi-pagi. Kak Arum tidur di sana bersama adik dan tantenya di satu kamar. Waktu jam menunjukkan pukul 12 malam, Kak Arum ini pengen banget pipis ke kamar mandi, tapi adiknya ataupun tantenya itu nggak mau nemenin Kak Arum karena katanya itu takut. Karena Kak Arum sudah kebelet banget, Kak Arum tidak memperdulikan rasa takutnya. Dia segera berlari ke kamar mandi dan pipis. Jadi by the way, kamar mandinya ini terpisah dari rumah utama. Jadi rumah utamanya tuh ada di sini. Nah, kamar mandinya itu di belakang dari rumah utama ini. Selesai pipis, Kak Arum memutuskan untuk balik ke rumah. Saat Kak Arum baru keluar dari kamar mandi dan baru berjalan beberapa langkah aja, tiba-tiba Kak Arum mendengar suara cekikikan yang lumayan keras. Suaranya tuh kayak gini. Kayak gitu. Suaranya keras lalu tiba-tiba jadi lirih. Sontak Kak Arum menoleh ke belakang ke arah pohon mangga yang ada di samping kamar mandi. Siapa sih? Kak Arum menoleh sambil dadanya itu bergetar, dak dik duk, dak dik duk. Aduh, suara apaan sih? Kak Arum memberanikan diri menoleh dengan tubuhnya yang lumayan gemetar dan ketakutan. Dia menoleh pelan-pelan ke belakang kayak gini. Dan ternyata benar di atas pohon itu dia melihat wanita berambut sangat panjang, bergaun warna putih sedang duduk di atas pohon mangga tersebut. Dia tertawa cekikikan melihat Kak Arum yang ada di bawah dia. Kak Arum sontak aja dong ketakutan. Dia langsung berlari menuju ke kamar dan mengatakan kalau ada hantu di belakang. Dek, tante, bangun, ada hantu, tolongin dong, itu lo di belakang, takut banget, usir dong hantunya, takut banget. Ah, Kak Arum ini ada-ada aja, nggak mungkin lah ada hantu, udah cepetan. Saking takutnya Kak Arum itu membangunkan mereka dan membangunkan kakek nenek supaya mengusir hantu yang ada di belakang. Tentu aja waktu mereka ke belakang hantunya sudah nggak ada. Dan itu pengalaman horor pertama kali Kak Arum melihat Mbak K yang sedang duduk di atas pohon dengan sangat jelas dan sambil tertawa cekikikan menertawakan Kak Arum.
Sejak itu Kak Arum takut banget kalau mau ke kamar mandi malam-malam di rumah neneknya sendirian. Sejak saat itu juga kalau mau ke kamar mandi di malam hari, siapapun yang menginap di rumah kakek dan neneknya ini selalu ditemani kalau mau ke kamar mandi. Yang bikin epic, sebenarnya kakek dan neneknya ini nggak pernah digangguin sama hantu Mbak K tersebut. Tapi orang-orang yang sering menginap di rumah kakek dan neneknya ini ternyata sering digangguin, dijahilin sama suara cekikikan, atau sekedar dilihatin sama bentuk dia yang seram, atau sekedar dia itu kayak ketok-ketok pintu. Nah, itu dia cerita seram singkat dari Kak Arum ya. Semoga aja Kak Arum lain kali udah nggak digangguin lagi. Sejak kejadian tersebut, kakek dan neneknya memutuskan untuk mengadakan acara tahlilan karena memang sudah ada beberapa cucu mereka dan keponakan mereka yang memang diganggu sama si Mbak K ini. Jadi Mbak K ini termasuk yang agak meresahkan juga, bukan agak lagi, tapi memang meresahkan. Semoga aja setelah didoakan, Mbak K ini sudah tidak mengganggu keluarga dari kakek dan neneknya Kak Arum ini. Jadi kita masuk ke cerita seram yang ketiga. Dikirim lagi oleh subscriber aku melewat DM di Instagram. Sebut aja nama orang yang mengirim cerita ini, kita sebut aja namanya Bang Jo. Jadi Bang Jo ini bekerjaannya seorang ojek online. Dia sering mengantarkan orang atau mengantarkan makanan ke tempat tujuan. Suatu hari Bang Jo mendapatkan orderan mengantarkan makanan dari rumah seseorang ke rumah seseorang lain. Jadi pelanggan Bang Jo yang ingin mengirimkan makanan ini adalah seorang wanita yang ingin mengirimkan makanan ke rumah pacarnya karena pacarnya itu sedang sakit. Nah, saat itu sudah jam 10 malam. Bang Jo menuju ke titik penjemputan dan mengambil makanan tersebut. Wanita itu berpesan supaya nanti kalau sudah dekat rumah pacarnya, Bang Jo tanya aja ke warga sekitar yang masih ada di pinggir jalan. Karena rumah pacarnya itu memang agak masuk gang dan agak tersembunyi gitu. Tanpa berlama-lama, Bang Jo langsung menuju ke tempat tujuan sambil menggunakan GPS. Dia melajukan motornya dengan kecepatan sedang karena malam itu udara lagi dingin banget dan kayaknya sudah mau hujan. Lalu Bang Jo menuju ke sebuah pedesaan yang memang penerangannya itu nggak terlalu terang. Penerangannya itu lampunya agak jarang-jarang dan nggak jarang juga jalannya itu berlubang dan penerangannya itu habis gelap lalu ada terang, gelap lagi kayak gitu. Setelah berjalan sekitar 20 menitan, Bang Jo menemui jalan buntu karena dia menemukan GPS-nya mengarahkan dia ke daerah persawahan. Dia di situ bingung banget karena di samping daerah persawahan itu agak jauh dari rumah-rumah. Udah merasa nggak enak, Bang Jo akhirnya balik ke daerah yang ada rumah-rumahnya. Dan di daerah yang ada rumah-rumahnya, ternyata itu daerahnya sepi banget karena kayaknya orang-orang sudah pada tidur. Akhirnya Bang Jo menelpon ke orang yang dituju atau ke pacar si wanita tadi. Lalu saat Bang Jo mengikuti arahan dari pria itu, Bang Jo melewati daerah yang remang-remang, agak gelap tapi nggak terlalu gelap. Di sana ternyata dia melewati kuburan. Di situ Bang Jo seketika bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Menaiki motornya agak kencang karena dia itu merasa agak takut meskipun jalan di situ lumayan berlubang dan Bang Jo lumayan jedak-jeduk ya. Bang Jo tetap aja menjalankan motornya agak kencang karena dia merasa nggak enak. Dan beneran aja di kejauhan di jarak 10 meter dari motornya Bang Jo tiba-tiba ada sosok berwarna putih yang loncat-loncat dari arah kuburan tadi ke arah jalan. Langsung mengerem sekencang-kencangnya supaya itu nggak menabrak sesuatu putih-putih itu tadi. Karena Bang Jo takutnya itu kan orang ya. Lalu Bang Jo langsung mengerem motornya dan tiba-tiba berhenti mendadak. Si putih-putih itu langsung meloncat-loncat melewati jalan raya tadi dan langsung hilang di tengah semak-semak. Nah, sementara Bang Jo yang tercengang melihat putih-putih itu, tadi entah apa itu, tiba-tiba motornya nggak bisa nyala. Dan pas itu di depan kuburan banget. Di situ Bang Jo takut banget. Ini kenapa motornya nggak nyala-nyala? Aduh, gimana nih, takut banget.
Lalu akhirnya Bang Jo mencoba membenarkan motornya, tapi ternyata nggak bisa-bisa. Di situ suasana udah tambah merinding, dan di situ lebih parahnya lagi Bang Jo mendengar suara cekikikan dari kejauhan. Nggak lama kemudian Bang Jo juga menghirup bau harum. Entah itu dari mana. Bang Jo takut banget di situ. Karena Bang Jo udah takut banget, Bang Jo akhirnya menelpon pelanggan laki-laki tadi yang mau dikirimi makanan tadi. Sebenarnya Bang Jo nggak enak banget karena katanya kan pelanggan laki-lakinya ini kan sedang sakit. Tapi karena di situ Bang Jo sudah berkutat membenarkan motornya sekitar 30 menit. Nggak ada orang yang lewat sama sekali. Udara sudah makin dingin, makin merinding juga. Akhirnya nggak lama kemudian, saudara dari pelanggan laki-laki itu, adiknya, menjemput Bang Jo di depan kuburan tersebut dan menolong membawa motornya. Jadi adik dari pelanggan laki-laki ini membawa seorang teman untuk membantu mendorong motor Bang Jo. Akhirnya Bang Jo dan adik dari pelanggan laki-laki ini sampai ke rumah pelanggan laki-laki. Bang Jo memberikan makanannya dan meminta maaf banget kalau makanannya diantarkan dalam kondisi dingin. Di situ pelanggan laki-lakinya memaklumi apa yang dialami Bang Jo. Udah nggak apa-apa Bang, abang nggak usah takut. Emang di situ tuh daerahnya agak serem Bang. Ya ampun Bang, maaf ya Bang. Tadi aku ketakutan banget di situ sampai minta tolong sama Abang. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Nah di situ Bang Jo meminta supaya nggak usah bayar biaya pengiriman itu karena Bang Jo merasa nggak enak karena makanannya udah dalam kondisi dingin banget dan sampai-sampai meminta pertolongan juga. Tapi di situ pelanggan laki-laki nggak enak sama Bang Jo, dia tetap membayar dan bahkan membantu Bang Jo membenarkan motornya. Akhirnya motornya sudah dibenarkan, bannya juga sudah dibenarkan. Akhirnya Bang Jo pulang dengan selamat. Itu dia cerita singkat dari Bang Jo yang ketemu makhluk putih-putih yang loncat-loncat di depan kuburan. Entah itu poci atau apa, nggak tahu ya. Makasih buat Bang Jo yang mengirimkan ceritanya. Terima kasih buat para subscriber aku yang sudah mengirimkan cerita pendek horornya ini ke Instagram aku. Buat kalian yang mau ceritanya diceritakan di channel YouTube aku, kalian bisa DM aku di Instagram. Instagramnya ada di sini. Tahu kalian bisa kirim cerita kalian di email di sini. Jangan lupa cerita sejelas-jelasnya, sebisa kalian aja. Dan jangan lupa dikasih nomor WA ya, supaya bisa dihubungi. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.